Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya pengen bagi-bagi tips untuk tetap kelihatan awet muda di usia berapapun. Dan tipsnya ini bukan cuma sekadar menggunakan skincare aja, tapi ada hal-hal lain juga yang saya lakukan untuk menjaga penampilan dan juga kesehatan tubuh supaya kelihatan tetap youthful. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu tipsnya apa aja, tonton terus video ini ya. Akhir-akhir ini saya sering banget dapat pertanyaan dari kalian, entah itu di Instagram ataupun di YouTube gitu ya, yang nanyain mengenai masalah aging. Karena mungkin udah banyak yang concern seputar tanda-tanda penuaan di kulit gitu ya. Tapi rata-rata pertanyaannya itu masih seputar pakai produk anti-aging apa yang bagus gitu. Memang benar penting untuk kita menggunakan produk skincare yang tepat, kita punya skincare rutin yang tepat juga. Tapi menurut saya lebih penting kita tuh melihat ini tuh sebagai sesuatu yang holistic. Yang namanya kulit yang sehat itu tidak mungkin dicapai hanya dengan produk skincare aja. I mean, skincare products are great, but it can only do so much. Jadi tetap aja harus kita dukung juga dengan good habits, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang itu semua akan membuat kita lebih sehat dan otomatis kulit kita juga ikutan sehat. Kulit kita itu kan organ terbesar di tubuh kita gitu ya, jadi sangat merefleksikan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Artinya kalau misalnya tubuh kita tidak sehat, ya kulitnya juga susah kelihatan untuk sehat. Saya sendiri tuh ngelihat tanda-tanda penuaan itu sebagai sesuatu hal yang sangat alami, sangat natural gitu ya. So I'm not really terrified of it. Saya nggak terlalu yang takut banget gitu sama getting old. I'm fine with it. Dan juga saya mungkin ngelihatnya itu ke ibu saya, ke tante saya, terus ke almarhum nenek saya, yang pada saat usia mereka bertambah, itu tuh mereka tetap kelihatan segar, bugar, happy gitu ya, ngejalanin kehidupannya mereka. Mereka tuh bukan yang kulitnya bener-bener kenceng kayak masih remaja, nggak ada kerutannya sama sekali, nggak ada tanda-tanda penuaannya sama sekali, enggak gitu ya. They still look their age gitu ya, tapi tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan segar, tetap kelihatan sehat. Karena perempuan-perempuan di keluarga saya ini, ibu saya, tante-tante saya, terus almarhum nenek saya, they take really good care of themselves. Itu bukan cuma menjaga atau merawat kulit aja, tapi juga mereka ngejaga banget kesehatannya mereka. Terus mereka juga berusaha untuk enjoying life, menikmati hidup gitu ya, being happy, menghindari stres dan lain-lain. Jadinya saya punya mereka sebagai acuan, something to actually look forward to about getting old. Jadi goalnya itu bukan kelihatan 10 tahun lebih muda atau 20 tahun lebih muda gitu dari usia kita sebenarnya, but the goal is to look our best at whatever age we're in. Jadi benar-benar kayak menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi berdasarkan filosofi dan mindset tersebut, ini adalah hal-hal yang saya lakukan setiap hari atau hampir setiap hari untuk menjaga kesehatan saya, kebugaran saya, yang hopefully akan membuat kulit saya tetap kelihatan segar dan awet muda. Yang pertama adalah saya melakukan intermittent fasting atau puasa. Jadi intermittent fasting ini sebuah, saya nggak bisa bilang diet ya, kayaknya lebih cocok dibilang gaya hidup atau pola makan gitu ya. Dimana kita itu punya windows atau punya waktu tertentu untuk makan, terus sisanya itu kita puasa. Jadi tidak makan sama sekali, cuma minum air putih ataupun kopi atau teh, pokoknya yang tidak ada kalori gitu ya. Intermittent fasting ini sebenarnya banyak tipenya, jadi banyak schedule-nya gitu ya. Saya sendiri itu menjalankannya adalah yang 16-8. Jadi biasanya saya makan itu dari kurang lebih jam 12 sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam benar-benar stop makan, terus saya juga tidak sarapan, jadi baru makan laginya itu the next day jam 12 siang. Ini saya jalanin biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, Sabtu Minggunya saya makan dengan pola biasa. Pas di jam yang puasa, selama 16 jam itu, kan sebenarnya sekitar 8 jam, 7 jamnya kan kita tidur gitu ya. Nah, begitu bangun tidur, saya minum air putih, terus udah gitu minum green tea gitu ya. Jadi tidak mengkonsumsi apa-apa sama sekali sampai waktu makan siang. Nah, udah mulai banyak penelitian tentang pengaruh intermittent fasting terhadap kesehatan kita. Memang sih nggak semua penelitiannya itu udah konklusif gitu ya, tapi terus-menerus diadakan penelitian dan so far hasilnya itu cukup menggembirakan, cukup positif gitu ya. Contohnya adalah intermittent fasting itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah, bisa improving insulin sensitivity, menurunkan kolesterol, membantu kita untuk mengurangi berat badan atau menjaga berat badan kita untuk tetap stabil, mengurangi peradangan, meningkatkan kualitas tidur, dan juga memperlambat tanda-tanda penuaan. Nah, buat saya sendiri, efek yang saya rasakan setelah menjalani intermittent fasting adalah saya ngerasa nafsu makan saya itu terkontrol gitu ya, jadi nggak yang barbar banget kalau makan, nggak yang gila-gilaan banget.
banget. Terus sugar craving atau keinginan untuk ngemil yang manis-manis itu juga berkurang banget sejak saya intermittent fasting. Terus saya juga ngerasa konsentrasi saya lebih bagus, dan emang beneran ngaruh banget ke kualitas tidur juga. Jadi kualitas tidur saya itu jauh lebih baik kalau saya sedang menjalankan intermittent fasting dibandingkan kalau lagi enggak. Terus kalau saya lagi rajin intermittent fasting, saya itu jadi lebih jarang jerawatan. Paling kalaupun muncul jerawat itu lagi PMS aja, dibandingkan kalau saya lagi nggak intermittent fasting atau lagi berantakan makannya ya, itu tuh kulit saya tuh jadi lebih gampang jerawatan atau jadi gampang muncul masalah-masalah lain. Oh ya, sebelum menjalankan intermittent fasting, saya tentunya konsultasi dulu ke dokter saya untuk make sure kalau misalnya ini tuh aman untuk saya jalanin. Nah, kamu juga sebaiknya melakukan hal yang sama ya. Yang kedua yang saya jalanin, saya nyebutnya adalah pola makan anti peradangan atau anti-inflammatory diet. Buat yang belum tahu, saya tuh sebenarnya punya penyakit autoimun. Nah, dari hasil konsultasi dengan dokter saya disarankan untuk menjalani pola makan yang intinya adalah menghindari jenis-jenis makanan yang bisa memicu peradangan di tubuh saya yang ujung-ujungnya juga bisa memicu autoimunnya itu untuk muncul kembali. Jenis makanan yang disarankan sama dokter saya untuk dihindari itu diantaranya adalah dairy products, susu, keju, yogurt, mentega, pokoknya produk susu lah gitu ya. Gluten, jadi tepung-tepungan gitu ya, yang biasanya ada di mie atau di roti gitu kan. Terus gula dan juga telur ayam. Terus makanan lain yang saya usahakan untuk hindari itu juga makanan yang terlalu banyak diproses gitu ya, karena makanan tersebut biasanya tinggi kadar gulanya atau mengandung trans fat atau misalnya juga tinggi banget kadar garamnya. Sebenarnya sih bisa dibilang pola makan saya ini nggak terlalu restricting kok, dan saya juga nggak menganggap saya tuh menjalankan diet khusus gitu ya. Pokoknya untuk gampangnya saya fokus ke whole foods atau makanan-makanan yang masih seperti aslinya atau diprosesnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi cara kita memproses makanan tersebut, cara masaknya itu sedikit mungkin lah gitu. Terus juga saya usahakan setiap makan atau setiap hari itu saya makan makanan yang emang mengandung banyak antioksidan gitu ya. Saya udah pernah cerita kan mengenai pentingnya antioksidan itu untuk tubuh kita dan juga untuk kulit kita. Jadi kayak misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, terutama yang warnanya itu macam-macam gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka bikin smoothie yang isinya tuh ada buah-buahan, sayur-sayuran yang beda-beda setiap saatnya. Terus juga saya makan makanan yang mengandung lemak yang baik, kayak misalnya alpukat, beberapa jenis ikan, terus kacang-kacangan juga. Terus untuk meningkatkan antioksidan juga, saya ngemilnya itu paling sering sebenarnya adalah dark chocolate. Terus saya juga rajin banget minum green tea. Terus kita ini beruntung ya, tinggal di Indonesia yang rempah-rempah kita tuh banyak banget yang sebenarnya itu punya fungsi untuk itu tadi ya, anti peradangan. Kunyit, jahe, lengkuas, kayu manis, dan lain-lain gitu ya. Itu sebanyak mungkin saya pakai di masakan gitu ya. Which is nggak susah karena memang itu tadi gitu. Sebenarnya makanan Indonesia memang banyak menggunakan rempah-rempah tersebut. Jadi intinya adalah pola makan ini kalau buat saya itu bukan yang super duper strict. Saya juga masih enjoying life. Sesekali saya makan makanan yang terlarang tadi itu gitu ya. Karena tujuan saya adalah building good habits yang lebih sustainable, yang lebih bisa bertahan lama gitu daripada diet yang super strict yang kayaknya nggak akan bisa saya jalanin secara terus-terusan. Nah, karena saya ngejalaninnya kayak gini, jadi ya santai lah gitu ya. Saya jadi lebih mindful aja sama apa yang saya makan. Jadi makan itu bukan cuma sekadar yang rasanya enak aja atau yang mengenyangkan aja, tapi sesuatu yang sehat juga untuk tubuh kita dan kulit kita. Nah, tips berikutnya tentunya adalah menggunakan produk skincare yang tepat. Jadi kalau filosofi saya sih dalam menggunakan skincare itu tetap fokus ke skincare yang gentle untuk kulit gitu ya, yang nggak terlalu harsh. Kalaupun kamu mau pakai strong actives di dalam skincare rutin kamu, usahakan untuk menggunakan 1 atau 2 aja. Jadi jangan terlalu banyak membombardir kulit kamu dengan berbagai macam actives. Terus satu lagi adalah menggunakan skincare yang banyak antioksidannya. Ini udah sering banget ya saya sebut-sebut kenapa antioksidan itu penting banget untuk kulit kita, terutama dalam menjaga kulit kita untuk tetap kelihatan sehat, segar, dan juga youthful. Karena kan antioksidan itu bisa dibilang kayak senjata kita untuk melawan tanda-tanda penuaan atau kerusakan kulit yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan radikal bebas itu sesuatu yang susah banget untuk dihindari gitu ya. Karena radikal bebas itu muncul dari polusi, dari sinar matahari, stres, dan lain-lain. Nah, terus kalau kita ngomongin produk skincare anti-aging itu nggak harus yang keras kok gitu ya. Contohnya adalah rangkaian skincare terbaru dari L'Occitane yang namanya adalah L'Occitane Immortelle Divine. Jadi ini adalah Immortelle Divine yang baru yang sekarang dilengkapi dengan Immortelle Super Extract.
Jadi bunga immortelle ini adalah satu jenis bunga yang dia itu tumbuhnya di area Mediterranean, salah satunya adalah di Pulau Korsika di bagian selatan Prancis. Nah, immortelle ini dibudidayakan dan juga diekstraksi dengan cara yang ramah lingkungan. L'Occitane itu udah lama banget ya, udah lebih dari 20 tahun gitu ya, mengadakan penelitian tentang bunga immortelle dan khasiatnya atau manfaatnya untuk kulit. Bayangin aja ya, selama 20 tahun itu mereka melakukan berbagai macam penelitian dan mereka tuh selalu menemukan hal yang baru gitu loh dari bunga immortelle ini. Salah satunya adalah immortelle super extract ini yang setelah diteliti ternyata memiliki khasiat yang mirip dengan retinol, cuma ini tuh lebih gentle untuk kulit kita. Jadi dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa immortelle super extract ini bisa meningkatkan ketebalan epidermis sampai 2 kali lipat. Terus dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen sehingga membuat kulit itu lebih bervolume, lebih plump gitu ya. Terus immortelle super extract ini juga lebih bisa ditolerate sama kulit kita dibandingkan dengan retinol. Maksudnya adalah dia lebih gentle gitu ya dibandingkan dengan retinol. Jadi di uji klinisnya L'Occitane ada satu grup perempuan gitu ya, usianya itu dari 40 sampai 65 tahun. Mereka itu diteliti selama kurang lebih sebulan dan kerutan di kulit mereka itu berkurang sebanyak 11%. Itu dalam 1 bulan aja loh. Dan juga bunga immortelle ini sudah terbukti kalau kandungan antioksidannya itu tinggi. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu ya produknya. Kita mulai dari L'Occitane Immortelle Divine Serum. Serum ini mengandung 30% lebih banyak ekstrak immortelle-nya dibandingkan versi sebelumnya ya. Jadi sangat efektif untuk bikin kulit kita itu lebih full, lebih plump, dan juga mengurangi fine lines di kulit. Terus serum ini tuh bentuknya kayak light lotion gitu, pada saat dipakai ke kulit kayak ada rasa soothingnya gitu, dan cepet banget menyerapnya. Nah, serum ini tuh bisa dipakai siang hari ataupun malam hari. Yang akan kita bahas yang kedua adalah L'Occitane Immortelle Divine Eye Balm. Jadi eye balm ini kita gunakan untuk mengurangi fine lines di area mata kita, terus juga bikin mata kelihatan lebih cerah, mengurangi mata yang kelihatan capek sehingga berkantong gitu ya, dan juga membuat bayangan gelap di sekitar mata itu berkurang, terutama bayangan gelap yang memang munculnya itu karena misalnya kita kurang tidur atau karena sirkulasi darah di area mata kita itu kurang bagus. Nah, ini tuh teksturnya enak banget, memang dia lumayan rich gitu ya, jadi melembabkan area mata banget, tapi at the same time dia itu menyerapnya juga cepet gitu ya, sehingga dia nggak bikin area mata tuh kayak berat gitu dan juga nggak akan menimbulkan milia. Kalau saya biasanya pakai ini di malam hari, tapi pagi hari pun kalau mau dipakai tipis-tipis bisa aja dan dia nggak akan bikin area mata kita terlalu berminyak. Yang berikutnya yang saya mau bahas adalah L'Occitane Immortelle Youth Oil. Jadi ini tuh terbuat dari 100% minyak alami. Nah, Immortelle Essential Oil itu bisa dibilang adalah alternatifnya vitamin E ya, karena dia benar-benar bisa melembutkan kulit, bikin kulit lebih lembab, dan juga dia adalah sumber antioksidan yang bagus. Walaupun dia itu formulanya oil, tapi runny dan ringan banget gitu ya. Kamu mesti coba, karena walaupun pakainya misalnya 3 tetes, 4 tetes, begitu di tap-tap ke muka itu dia cepet banget nyerapnya, terus bikin kulit tuh kelihatan glowing. Oh ya, ini juga bisa dicampur ke moisturizer kita gitu ya. Bisa juga dipakai sebelum kita make-upan sehingga makeup kelihatan lebih flawless, atau kadang-kadang suka saya campurin juga ke foundationnya biar foundationnya itu kelihatan lebih glowing dan lebih bagus aja di kulit. Nah, produk berikutnya adalah L'Occitane Immortelle Divine Cream. Ini adalah moisturizer dan dia juga mengandung Immortelle Super Extract 30% lebih tinggi dari versi sebelumnya. Nah, ini cocok banget di layer dengan serum dan juga oilnya, sehingga semuanya itu kerjanya jadi lebih maksimal. Ini juga sangat-sangat melembabkan, tapi somehow teksturnya itu nggak yang berat gitu ya, jadi dia tuh fluffy gitu, krimnya gampang banget diratakan ke seluruh wajah, nyaman banget di kulit, dan kelembapan itu tahan lama banget. Nah, di hari-hari dimana kulit saya itu kerasa kering banget, dehidrasi, atau kerasa kayak lebih capek dari biasanya gitu ya, saya juga pakai ini. Ini adalah L'Occitane Immortelle Precious Overnight Mask. Overnight mask ini fungsinya adalah untuk mengunci kelembapan di kulit kita sehingga nggak gampang menguap pada saat kita tidur. Nah, selain mengandung Immortelle Essential Oil, di dalamnya juga ada Immortelle Super Aqueous Extract yang dia itu tinggi banget polifenolnya sehingga juga tinggi antioksidannya gitu ya. Dan di dalamnya juga ada yang namanya Dynamic Hyaluronic Acid yang kita tahu adalah moisture magnet. Jadi memang ini super duper melembabkan. Pakai produk ini tuh kayak kita ngasih digital break ke kulit kita gitu ya. Karena kan dengan pandemi ini kita bisa dibilang seharian tuh di rumah ngeliat ke layar terus gitu ya. Baik itu ke layar handphone atau laptop misalnya gitu ya, sambil kerja, sambil nonton sesuatu, atau sambil komunikasi gitu kan. Dan pakai ini tuh
tuh jadi ya itu tadi gitu ya, memberikan sedikit break, karena pada saat kita pakai itu ada sensasi yang relaxing, soothing, baunya juga relaxing banget. Dan biasanya kan kalau kita lagi pakai ini tentunya kita juga sambil take time off lah gitu ya dari gadget kita. Nah, blue light yang dikeluarkan oleh sinar gadget itu kan bisa mengganggu pola tidur kita gitu ya. Dan kalau pola tidur kita berantakan, itu pasti efek ke kulit gitu ya. Kulit kita juga bisa kelihatan kusam, dehidrasi. Nah, itu tuh bisa diatasi dengan Immortelle Precious Overnight Mask ini, karena dia tinggi antioksidannya sehingga bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Masker ini sebenarnya bisa dipakai dua cara. Yang pertama adalah kita pakai di siang hari, jadi kita olesin tebel-tebel di seluruh muka gitu kan. Terus kita tunggu sekitar 10-15 menit. Habis itu kita angkat dengan menggunakan kapas. Atau kita gunakan sebagai overnight mask. Jadi setelah krim atau moisturizer, kita pakai ini dan kita bawa tidur. Jadi nggak perlu diangkat atau dibilas lagi. Satu hal lagi yang saya lakukan secara rutin adalah olahraga. Mungkin kamu ngerasanya, ya kok klise amat gitu ya. Tapi emang it's still true gitu ya. Kalau olahraga itu memang punya peranan penting banget untuk kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan kulit kita. Dengan kita olahraga, sirkulasi darah kita itu kan jadi lebih lancar. Nah, darah kita itu membawa oksigen, terus juga nutrisi ke kulit kita, sehingga kulit kita jadi kelihatan lebih sehat. Udah gitu, olahraga itu kan mengurangi stres kita juga ya. Dan kamu tahu dong, stres itu juga faktor yang besar gitu ya untuk kesehatan kulit kita. Jadi kalau misalnya kita tuh stresnya berkurang, biasanya kulit kita juga improve gitu kan kondisinya. Terus satu lagi, olahraga itu kan salah satu efeknya adalah mengencangkan otot kita gitu ya. Walaupun itu bukan secara langsung kelihatan di kulit, tapi kalau misalnya overall badan kita itu lebih toned, lebih kencang, muka kita juga kelihatannya biasanya lebih kencang dan lebih muda gitu. Jujur aja, saya tuh bukan tipe orang yang hobi olahraga, jadi saya tuh memang harus usaha yang kuat banget untuk memasukkan olahraga itu sebagai part of my routine gitu ya. Akhirnya, saya memilih untuk olahraga yang saya bener-bener enjoy, dan itu ternyata adalah jalan kaki. Jadi saya seneng banget jalan kaki, terutama kalau di luar rumah gitu ya, karena itu tuh membuat bukan cuma badan sehat gitu ya, tapi juga pikiran saya tuh lebih lega gitu. Somehow, kalau saya lagi stres, lagi mumet, saya jalan kaki keluar sebentar aja, it really helps to calm my mind. Lagi di saat sekarang gitu ya, dimana kita most of the time kita stuck di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi pada saat saya bisa keluar rumah untuk jalan kaki, itu tuh adalah momen yang sangat berharga banget, yang saya nikmatin banget gitu. Dan saya usahakan untuk lakukan sesering mungkin. Tips terakhir adalah tidur berkualitas. Again, it sounds simple, it sounds obvious, tapi tidak gampang ya untuk melakukannya. Even untuk saya sendiri juga, walaupun saya sadar banget gimana pentingnya tidur untuk kesehatan kulit gitu ya, tapi tidak mudah untuk saya selalu tidur tuh yang berkualitas. Jadi bukan cuma kuantitasnya aja gitu ya, bukan cuma jamnya yang cukup, tapi benar-benar berkualitas. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur saya tersebut. Saya akan share di sini, siapa tahu bermanfaat buat kamu. Yang pertama adalah kurangi screen time atau ngeliat ke gadget sebelum kita tidur. Saya biasanya sih usahakan banget minimal 1 jam sebelum tidur itu saya nggak ngeliat gadget. Jadi nggak ngeliat handphone atau tablet atau laptop gitu ya. Ya mungkin kamu bisa baca buku atau dengerin musik atau meditasi apapun itu. Tapi sebaiknya memang menghindari ngeliat ke gadget karena kita tuh terpapar blue light yang ya kamu tahu ya, blue light itu bisa mengganggu circadian rhythm kita atau bisa mengganggu hormon yang membantu kita tuh untuk merasa ngantuk gitu. Jadi kalau kita ngeliatin gadget terus-terusan, blue light itu akan membuat kita susah tidur. Makanya sebaiknya sih kita simpen dulu gadgetnya, taruh jauh-jauh sebelum kita tidur. Yang kedua yang saya lakukan adalah being active during the day. Ini membantu banget ya. Kalau misalnya saya olahraga paginya, saya jalan kaki gitu ya, biasanya malamnya saya memang lebih cepat ngantuk dan tidurnya juga lebih berkualitas. Jadi kalau memang kamu ngerasa kenapa ya tidur tuh kayak gelisah banget, coba deh olahraga karena itu membantu banget. Terus yang berikutnya adalah fasting itu tadi gitu ya. Karena tadi saya bilang saya intermittent fasting dan itu membantu banget juga untuk meningkatkan kualitas tidur saya. Terus kadang-kadang kan kita tuh nggak bisa tidur karena overthinking, bener nggak? Jadi banyak banget di otak kita, entah itu mungkin tugas kuliah yang belum selesai, kerjaan, abis berantem sama orang gitu ya, yang terus-menerus ada di kepala kita sehingga kita jadi susah tidur. Nah, salah satu cara saya untuk mengatasi hal tersebut itu biasanya saya tulis semuanya itu, atau kalau sekarang itu yang trendy disebut journaling gitu ya. Sebenarnya lebih kayak
keluarin aja semua yang ada di kepala kamu, nggak usah ada strukturnya, nggak usah mikir itu tuh salah atau benar, pokoknya tulis aja sehingga paling nggak yang ada di kepala kamu itu tertuang gitu ya, dan hopefully bisa membuat kamu ngerasa lebih lega dan bisa tidur. Nah, yang terakhir yang saya lakukan dan menurut saya ini ngaruh banget adalah menggunakan white noise. Jadi saya itu sekarang lagi pakai satu apps namanya Brain.fm. Jadi mereka itu menggunakan teknologi dan juga metode yang based on science gitu ya, dalam menggunakan suara-suara dan juga musik untuk berbagai macam tujuan gitu ya. Jadi untuk improving concentration, untuk membuat kita ngerasa lebih relax, dan juga untuk bikin tidur kita itu lebih deep dan juga lebih berkualitas. Dan ini saya ngerasain banget sih, sejak saya pakai app ini tuh tidurnya bener-bener kayak lelap banget gitu. Dan kalau biasanya tuh saya sering kebangun-bangun, kalau malam hari ini tuh nggak sama sekali, jadi bangun tidur lebih segar. Nah, ini appsnya memang berbayar, kalian nggak harus pakai apps ini sih. Bisa juga cari-cari white noise di YouTube, di Spotify, atau misalnya download gitu ya. Pokoknya coba aja, karena menurut saya ini satu hal yang lumayan ngaruh nih. Oke, sekian tips awet muda dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian sendiri gimana? Punya nggak tips-tips awet muda yang mungkin sekarang udah kalian jalanin, atau yang mungkin diberikan sama ibu atau nenek kalian? Boleh dong di-share di comment box di bawah. Kalau kamu punya pertanyaan seputar video ini atau seputar produk-produknya L'Occitane Immortelle Divine yang tadi saya bahas, tinggalin di comment box di bawah juga ya. Thank you so much for watching everyone. I'll see you at the next video. Bye!